Shalom. Shalom. Selamat malam semuanya. Makasih yang udah mau gabung di ibadah kali ini ya. Kita langsung mulai aja ibadahnya. Mari kita nyanyi lagu pembuka dulu, Satu Hal Telah Kupinta. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati kasih-Nya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati bait-Nya dan menikmati firman-Nya. Mari semuanya kita bersatu di dalam doa. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Kami kembali hadir di hadirat-Mu Bapa pada malam hari ini untuk mengucap syukur atas berkat dan kasih karunia-Mu yang bisa terus kami rasakan hari lepas hari. Pada kesempatan kali ini Bapa, kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu, kiranya Engkau berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Mari kita nyanyi lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Silakan Pak Pendeta. Ya, baik. Kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami hadir ke hadirat-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami. Agar di masa muda kami boleh merasakan sebuah kekuatan, daya, kreatif, dan imajinasi kami yang begitu nyata. Yang Tuhan pimpin sehingga kami boleh bertumbuh di dalamnya. Tuhan yang mengurapi hamba-Mu dan setiap kami, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan kuasa Roh Kudus itu ya yang menjadi penolong kami. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita akan bersama membahas dari kitab Amsal, Amsal pasal 2 ayat 1 sampai dengan 5. Ya, saudara, kita buka kitab Amsal
pasal 2 ayat 1 sampai dengan 5. Faedah daripada menuntut hikmat. Begini katanya. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jika engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jika engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di saat ini ketika kita pun juga belajar, maka apa sih yang kita pelajari? Saudara, saya teringat kepada seorang filsuf Yunani, namanya Stoa. Ya, Stoa ini pun juga lalu kemudian punya murid namanya Skolastik. Gitu ya, Skolastik itu sehingga muncullah sekolah. Nah, saudara, apa yang dicanangkan oleh Skolastik? Ini sekitar tahun 4000 atau 5000 tahun sebelum Masehi ya, seorang filsuf Yunani. Lalu dia mengatakan, ada banyak hal orang boleh belajar, dan ketika orang hidup, maka hidup itu adalah belajar. Ya, ketika orang pun juga belajar, maka apa yang dipelajari? Yang dipelajari tentu saja sesuatu yang belum kamu tahu. Yang kamu pelajari adalah sesuatu yang belum kamu bisa melakukannya. Yang kamu pelajari adalah sesuatu yang nothing, yang sesuatu yang nggak ada, sesuatu yang tidak ada yang kamu cari-cari sehingga kamu pun juga belajar. Karena itulah apa yang dinamakan dengan belajar atau sekolah, ataupun juga ketika dalam proses pembelajaran, saudara, sebenarnya proses pembelajaran itu bukan lalu kemudian orang berpikir untuk menjadi pintar. Ya, jadi kalau dulu orang mengatakan, untuk apa sekolah? Supaya jadi pintar. Untuk apa sekolah? Supaya kamu ngerti. Untuk apa sekolah? Supaya kamu bisa. Gitu. Tetapi, saudara, maka Skolastik ini mengatakan, apa yang paling utama dari sekolah? Sekolah itu adalah supaya kamu bisa hidup. Ya. Jadi, saudara, tujuan awal dari pendidikan Yunani itu tujuannya adalah supaya manusia bisa hidup. Apa yang artinya hidup? Kamu kalau tidak pernah belajar bertanam, bercocok tanam, kamu akan mati. Kenapa? Dari mana kamu akan mendapatkan padi? Dari mana kamu akan mendapatkan makanan? Karena itu kamu harus belajar bertani, belajar bercocok tanam, supaya kamu bisa makan. Hidup ujungnya. Ya. Atau oke lah manusia yang sangat purba zaman dulu. Kenapa kamu harus belajar berburu? Ya, orang-orang Amazon itu, katakanlah orang di Amazon yang sekarang ini masih primitif atau di Papua, itu dia bisa membuat jebakan, ya, jebakan untuk membunuh babi hutan itu hanya dengan dahan-dahan pohon yang kemudian dibikin tajam. Lalu ditarik, nanti kalau babi hutan ngelewat, lalu kemudian dia nancap gitu, cup gitu, ya kan?
Nah, itu belajar, orang belajar loh. Nah, jadi orang-orang yang primitif itu dia belajar bagaimana dia berburu. Dia juga belajar bagaimana dia menangkap ikan. Dia juga belajar bagaimana dia pun juga mengolah makanan. Jadi tujuannya bukan hanya lalu dia belajar supaya dapat makan, bukan. Supaya dia lalu belajar, lalu dia dapat hidup. Ya, supaya dia bisa hidup. Dia supaya bertahan hidup. Karena dengan makanan dia bertahan hidup. Saudara, kata sejarah pengobatan yang paling canggih dan yang paling baik itu adalah sejarah pengobatan Cina. Karena itu obat-obat Cina itu masih bagus. Kenapa sejarah pengobatan Cina yang paling bagus? Karena di zaman itu kalau orang mengobati raja, lalu raja itu mati, maka si tabibnya atau si dokternya juga harus ikut mati. Jadi orang Cina selalu berusaha untuk mengembangkan obat yang paling canggih. Obat yang benar-benar bisa menyembuhkan. Nah, dalam proses itu maka orang belajar. Orang belajar, lalu kemudian belajar herbal, belajar jenis-jenis pohon-pohonan, belajar bagaimana mengolah pohon-pohonan itu, lalu kemudian diambil sarinya, lalu kemudian dijadikan obat. Untuk apa? Untuk hidup. Jadi apapun yang manusia pelajari, apa yang manusia belajar, kamu belajar untuk cari makanan, belajar menanam, atau belajar berburu, atau belajar obat, mengobati, atau belajar makan obat, maka semuanya tujuan hidup, tujuan dari belajar adalah kehidupan. Karena itu, saudara, Stoa lalu kemudian mengajari bagaimana manusia harus hidup. Jadi tujuan PBB pun juga menurut PBB tujuan dari kehidupan atau tujuan dari proses pembelajaran. Yang pertama adalah orang learning to know, bagaimana orang harus tahu. Learning to how, bagaimana orang pun juga tahu bagaimana sesuatu sistem itu bekerja. Ya, lalu yang ketiga adalah learning to do, bagaimana orang melakukan sesuatu. Tapi yang terakhir adalah bagaimana orang harus hidup bersama, living together. Ya, hidup bersama. Jadi tujuan dari pendidikan atau tujuan dari pengajaran, tujuan kamu sekolah dan tujuan kamu belajar adalah untuk hidup, untuk kehidupan yang lebih baik, untuk hidup dan memperoleh hidup dan kehidupan. Karena kalau kita nggak belajar, kita nggak akan hidup. Kalau kita nggak belajar bertanam, kita tidak akan hidup, kita akan mati. Kalau kamu tidak belajar bertanam, kamu harus belajar berburu. Supaya kamu hidup, bisa makan. Kalau kamu tidak belajar bertanam, kamu tidak belajar berburu, kamu juga harus belajar mencari makanan. Ya, itu kan, itulah hidup. Nah, karena itu saudara, dalam bagian Alkitab yang kita baca, orang boleh berbicara tentang kepandaian. Dan orang harus mencari kepandaian. Orang pun juga harus belajar dan belajar untuk supaya orang menjadi semakin pandai. Orang pun juga belajar dan terus belajar supaya semakin berhikmat. Orang pun juga harus belajar dan terus belajar. Ya, orang belajar itu sama seperti ayat keempat. Jikalau engkau mencarinya seperti emas perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Jadi bagaimana kamu berusaha untuk tahu dan terus mengetahui, bagaimana kamu pun juga belajar untuk bisa semakin jago dan semakin pintar dan semakin ahli. Dan bagaimana kamu pun juga lalu belajar, kamu semakin hebat. Oleh karena proses pembelajaranmu. Apa yang kamu pelajari? Apa saja bidang ilmu yang kamu mau. Namun, kata si penulis kitab Amsal, apapun yang kamu pelajari, sehebat apapun ilmu yang kamu punya, sehebat apapun, setinggi apapun ilmu yang kamu dapatkan, maka kamu harus memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Ya, di samping ilmu pengetahuan yang kamu punya, di samping pengetahuan tentang hidup yang kamu punya, maka kamu harus punya pengertian tentang takut akan Tuhan. Saudara, apa yang kita maknai dengan takut akan Tuhan?
Takut akan Tuhan itu bukan seperti orang takut sama gundruwo misalnya, ya setan gitu. Takut sama Tuhan itu bukan berarti kamu takut ketemu sama orang galak misalkan. Kamu takut itu bukan sama seperti kamu takut ketemu sama orang jahat misalnya. Bukan. Takut di sini adalah seperti kamu segan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Saudara, kata takut ini berarti Tuhan tidak pernah menakut-nakuti kamu. Saya tidak percaya dengan Tuhan yang suka menakut-nakuti. Ya, menakut-nakuti itu mengancam. Kamu kalau tidak percaya sama Tuhan, nanti kamu mati dan kamu masuk neraka. Itu mengancam. Saya tidak percaya dengan Tuhan yang mengancam. Tetapi yang saya percaya adalah Tuhan yang menuntun. Ya, Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita. Dan Tuhan juga yang memberikan pengertian. Jadi sikap takut akan Tuhan itu adalah sikap di mana kamu khawatir untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Di mana kamu pun juga saya tidak mau melakukan sesuatu yang tidak baik. Oleh karena Tuhan tahu dan Tuhan melihat. Ya, karena itu saudara yang kekasih, ayatnya kelima, ya orang yang semakin mencari ilmu dan mengejar pengetahuan seperti orang mengejar harta terpendam, maka dia akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Dia takut untuk melakukan sesuatu. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha mengerti, dan apa yang diperbuat oleh manusia juga tahu. Dan apapun juga yang diperbuat oleh kita Tuhan tahu. Karena itu orang yang berhikmat dan orang yang punya pengertian, dia takut untuk melakukan sesuatu. Oleh karena apa? Dia tahu Tuhan melihat. Dan itu saudara melalui firman Tuhan kita pada saat ini kita diajar. Ya. Yang pertama kita diajar bahwa memang kita harus menjadi pintar. Kamu harus belajar supaya kamu bisa hidup. Ya, supaya kamu bisa hidup, supaya kamu bisa sungguh-sungguh menikmati hidup. Ya, karena itu kamu harus belajar. Ya, saya punya teman ini kemarin dia baru dilantik oleh Jokowi sebagai pejabat pengawas apa gitu. Itu teman saya SMA. Wih, gitu kan, saya bukan siapa-siapa, saudara juga bukan, tapi temenan aja ketika saya kenal. Saya bangganya bukan main. Kenapa? Dia dilantik di istana jadi pejabat tinggi. Kalau dilantik sama presiden itu berarti jabatan dia kira-kira selevel menteri lah. Gitu kan? Ini temanku. Dulu temen ini memang biasa aja sih, cuma dia memang keras, pekerja keras, dan dia tipe orang pembelajar. Ya supaya dia bisa hidup, supaya bisa dia terpandang, supaya dia bisa punya posisi, supaya dia punya kedudukan, supaya dia bisa hidup, maka dia kudu belajar. Kenapa? Karena apa yang kita pelajari dan yang kita belajari adalah untuk supaya apa? Supaya kita bisa survive hidup. Tapi saudara-saudara bukan hanya sekedar kita bisa hidup. Tapi kamu juga harus tahu apa yang baik, apa yang benar. Ya, ketika kamu harus mempelajari pengertian tentang Tuhan. Ketika kamu pun juga belajar bahwa Tuhan itu Maha tahu, Tuhan Maha mengerti, Tuhan pun juga selalu mengawasi kamu, dan Tuhan pun juga selalu dia hadir dalam realitas hidup kamu. Artinya sehingga ketika kita mau melakukan sesuatu yang tidak baik, dan kalau kita mau melakukan sesuatu yang tidak baik di mata Tuhan, maka kita urung untuk melakukannya. Kenapa? Karena kita menganggap, kita percaya Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Karena itulah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya nasihat dari penulis kitab Amsal, ya harusnya kita terus belajar, kita terus tetap semangat untuk menjadi orang pintar supaya kita bisa hidup,
Tetapi bersama dengan usaha dan perjuangan kita belajar untuk supaya kita hidup, kita pun juga harus belajar mengenai sikap takut akan Tuhan. Supaya kita bisa dengan sungguh-sungguh, kita bisa menikmati kehidupan yang baik. Karena itu saudara, kehidupan yang baik sungguh kita peroleh ketika kita memang belajar. Dan ketika kita pun juga terus berupaya untuk tahu dan mengetahui apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan tadi dengan menyanyikan lagu Di Bawah Kepak Sayapmu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Ya, doa syafaat. Ya, Elin aja yang berdoa. Ya, aku nggak bisa loh, Neta. Apa? Justru belajar. Kamu harus belajar berdoa. Apa aja yang kamu ada dalam hatimu, dalam pikiranmu, katakan itu kepada Tuhan. Pak Neta aja, aku nggak bisa doa syafaat. Enggak. Kamu belajar bukan soal kata-kata yang baik. Ya, berdoa itu dari hati kamu, bukan soal kata yang indah. Tetapi Tuhan mau mendengarkan suara hatimu dan suara hati kita semua. Kita bukan baca puisi loh. Kita juga bukan lomba untuk prosa ya. Apa yang ada dalam hatimu, kamu belajar. Oke, Eli. Aku doa syafaat tuh ngapain sih ya? Kamu mendoakan teman-teman kamu mendoakan untuk kesehatan, kamu mendoakan untuk belajar, kamu mendoakan orang tua, kamu mendoakan untuk kesehatan kita semua. Itu aja. Oke. Mari semuanya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang kami kasihi, kami kembali hadir di hadirat-Mu Bapa untuk mengucap syukur atas berkat dan karunia Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami telah selesai mendengarkan sedikit dari firman-Mu tadi Tuhan. Kiranya firman-Mu tadi bisa menjadi penerang bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta yang telah menyampaikan firman, kiranya Engkau berkati dia beserta keluarganya, Engkau yang campur tangan dalam perkara kehidupannya Tuhan, begitu juga dengan kami, Engkau yang campur tangan dalam apapun masalah yang kami hadapi, dalam pergumulan kami, kiranya Engkau yang menjadi penolong dan penopang kami. Kami percaya Bapa, Engkau akan selalu ada bersama kami, menjadi penopang dan akan selalu menggandeng tangan kami. Kami juga berdoa untuk kesehatan kami Tuhan, kiranya Engkau yang memberi kami kesehatan, panjang umur, serta rezeki.
Engkau yang mengangkat segala penyakit yang ada pada tubuh kami ataupun yang menuju tubuh kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus segala penyakit itu. Bapa yang baik, kami berdoa untuk pandemi ini Tuhan, virus corona, kiranya di dalam nama Yesus segala virus ataupun bencana alam akan jauh daripada kami. Bapa, tidak cukup kata-kata yang bisa diutarakan, tapi kami percaya Engkau yang tahu dan Engkau yang mengerti kami. Terpujilah Engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita lanjut ke doa penutup, dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kau tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Baik, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya terimalah berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Yeay, kebaktian selesai. Terima kasih Bapak Elin, Pendeta. jagoan Elin. Terima kasih doanya Elin. Kamu. Terima kasih Bapak Pendeta untuk Ya. malam hari ini. Terima kasih teman-teman yang udah join.